Baik, kami dari kelompok 6 akan melaporkan laporan mingguan PBL Sistem Project Based Learning untuk sistem pendukung keputusan. Jadi di sini kami memilih sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone terbaik sesuai kebutuhan pengguna dengan metode TOPSIS. Jadi minggu lalu kan terus baking tuh ini tiar yang mana baking ini toh Yo, itu kenalin kabel data HP HP yang list. ada DP kriteria harga, RAM, memori, baterai, dan kamera. Baru di sini ada tabel bobot kriteria yang dia nasi baking dengan konversi bobot untuk masing-masing HP berdasarkan tabel bobot kriteria. Berdasarkan ini tuh Diana nasi baking. Iya. Baik, ini adalah tampilan awal website kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Smartphone menggunakan metode TOPSIS. Dan di sini ada tombol rekomendasi. Jika kita akan menekan tombol rekomendasi, kita akan mengarahkan pengguna ke bagian di mana mereka bisa memberikan input bobot kriteria sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, pada bagian ini ada menu home, rekomendasi, daftar smartphone, dan ada tentang. Home ini adalah halaman utama dan rekomendasi menu untuk mulai memilih bobot dan melihat hasil. Dan daftar smartphone ini untuk menampilkan data alternatif smartphone. Dan tentang ini ada menjelaskan tentang deskripsi kelompok kami, masukkan bobot. Ini menandakan bahwa pengguna harus menentukan preferensi masing-masing kriteria. Dan di sini ada kriteria harga, seberapa penting harga bagi pengguna, dan RAM, ukuran RAM yang diinginkan, memori, kapasitas penyimpanan, baterai, daya tahan baterai, dan di sini kamera untuk kualitas kamera. Dan tombol hitung ini setelah memilih semua bobot, tombol ini ditekan untuk memproses perhitungan menggunakan metode TOPSIS yang akan menentukan smartphone mana yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, sekarang ini kita ada di dalam halaman rekomendasi. Di sini ada masukan bobot dan ada kriteria harga, RAM, memori, baterai, dan kamera. Pada setiap kriteria, kita pilih seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita pilih untuk harga 5-10 juta, untuk RAM 0,0 sampai 4 GB, untuk memori 0 sampai 128 GB, untuk baterai 3000 sampai 4000 mAh, untuk kamera 20 megapiksel. Pada saat kita menghitung, halaman akan beralih ke perhitungan. Ini adalah halaman yang menunjukkan perhitungan TOPSIS. Di sini ada hasil rekomendasi smartphone. Kemudian kita mulai pada matriks smartphone. Di sini ada alternatif, ada C1 sampai C5 dengan C1 yang cost, C2 sampai C5 adalah benefit. Kemudian ada matriks ternormalisasi R. Kemudian di sini ada bobot, ini menunjukkan bobot pada smartphone yang kita pilih. Kemudian di sini ada matriks ternormalisasi terbobot Y. Selanjutnya, matriks solusi ideal positif dan negatif. Kemudian di sini ada jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif. Kemudian di sini ada nilai preferensi untuk setiap alternatif. V14 menunjukkan angka yang paling tinggi dari antara semua nilai preferensi. Dan V14 adalah Infinix Zero Ultra. Ini adalah alternatif HP yang terpilih dengan nilai preferensi yang tertinggi. Pada halaman tentang berisi tentang deskripsi kelompok, yaitu ada sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone ini menggunakan metode TOPSIS yang dibangun menggunakan bahasa PHP. Kemudian ada nama-nama anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Claudia Daniel, kemudian ada Istiar Peputungan, dan Diana Rodono. Tampilan daftar smartphone. Yang pertama yaitu halaman daftar smartphone. Di sini kita bisa melihat tabel data smartphone yang menampilkan informasi penting seperti nama HP, nama harga, RAM, memori, kapasitas baterai, dan kamera. Selain itu, halaman ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian search di situ untuk memudahkan pengguna menemukan smartphone tertentu. Sistem. Saat pengguna mengisi dan menyimpan data smartphone beserta kriteria, data tersebut akan langsung tersimpan ke database dan otomatis muncul di tabel. Fitur hapus di sini. Di samping setiap baris data terdapat tombol hapus berikut dan saat tombol ini ditekan, data smartphone tersebut akan langsung terhapus dari database. Bagian tampilan analisis smartphone.
Di sini tampilan tabel nilai alternatif dari setiap smartphone dengan kode A1 hingga A10 sesuai urutan pada tabel sebelumnya. Tabel ini menggunakan 5 kriteria, yaitu C1 sebagai kriteria biaya atau cost, dan C2 hingga C5 sebagai kriteria keuntungan benefit, seperti RAM, memori, baterai, dan kamera. Setiap nilai berimplementasikan penilaian kualitatif dalam bentuk angka dari skala 1 sampai 5 untuk menunjukkan seberapa baik kinerja smartphone dalam setiap kriteria. Tabel ini menjadi dasar analisis dalam proses pemilihan smartphone terbaik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.